العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam, marilah kita sampaikan kepada Allah agar disampaikan kepada nabinya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Erliando Saputra dengan NIM akhir 19 dari kelas 4 PIA. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Artinya adalah, Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang, menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Pada ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, namun ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya bahaya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu akan kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Itulah terjemahan dari Quran Surat Yunus ayat ke-22 sampai dengan 23. Selanjutnya, peristiwa yang melatar belakangi sebab turunnya ayat ini adalah bahwa
Pada dasarnya ayat ini tidak memiliki sebab turun. Ayat ini tidak berkaitan dengan peristiwa apapun. Dan ayat ini sifatnya umum, yang menggambarkan fenomena psikologis manusia ketika menghadapi bahaya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki sifat yang berubah. Ketika ditimpa bahaya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa merayu Allah dan meminta untuk diselamatkan. Namun, setelah Allah menyelamatkan mereka, mereka kembali kepada jalan kesesatan, kepada jalan kekufuran, kepada jalan yang buruk. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Yunus ini, yang menggambarkan bahwa manusia memiliki fenomena psikologis yang sangatlah buruk. Ilmu tafsir menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak semua ayat memiliki konteks turun, tidak memiliki asbabun nuzul. Ada yang bersifat umum, dan ada juga yang bersifat tematik dan universal. Selanjutnya adalah tafsir dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kekuasaan Allah yang memudahkan manusia berjalan di darat dan berlayar di atas lautan. Ini menggambarkan bahwa Allah adalah sang pemilik, sang penguasa, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk daratan dan lautan. Dan Imam Ibnu Katsir juga mengancam, menjelaskan orang-orang yang memiliki sikap senantiasa berubah-ubah, tidak konsisten atau istiqomah, ketika ditimpakan bahaya, mereka sungguh-sungguh dalam berdoa, serta kecenderungan untuk kembali lalai setelah diselamatkan. Itu timbul dalam diri manusia tersebut. Kezaliman yang dilakukan setelah selamat akan menimpa perilakunya sendiri. Semua perbuatan, kata Imam Ibnu Katsir, akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam tafsir kontemporer seperti tafsir Al-Misbah karangan dari Muhammad Quraisy Shihab, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menyorot tentang kelemahan manusia yang berubah-ubah secara psikologis, tidak mampu untuk istiqomah, dan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengajak melalui ayat ini mengajak untuk menjaga istiqomah dan memahami bahwa kenikmatan dunia bersifat sementara. Dan pembahasan selanjutnya adalah nilai pendidikan atau poin-poin tarbawi yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat ke-22 sampai dengan 23. Yang pertama yaitu tauhid dan penguatan akidah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk daratan dan lautan. Allah Maha Kuasa. Ayat ini menanamkan keesaan Allah sebagai landasan agar iman tidak bersifat situasional, tetapi konsisten dalam segala kondisi. Yang kedua adalah keikhlasan dalam beribadah. Ayat ini mengajarkan bahwa ayat ini mendorong untuk keistiqomahan dalam beribadah. Tidak hanya ketika dalam situasi yang sulit, tidak hanya ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, keikhlasan dalam beribadah harus terwujud dalam segala kondisi.
Yang ketiga adalah kesadaran kelemahan manusia dan bersikap tawadhu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki rasa lemah, memiliki kelemahan, seperti yang telah digambarkan bahwa manusia memiliki ketakutan ketika ditimpa bahaya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, sehingga kita dididik untuk memiliki rasa rendah hati, dan ketika berhasil haruslah senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala keberhasilan yang kita miliki itu bukan semata-mata karena usaha pribadi kita, akan tetapi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah istiqomah dan tanggung jawab moral. Ayat ini menanamkan konsistensi iman dan larangan berbuat zalim, serta tanggung jawab moral atas konsekuensi perbuatan yang telah kita lakukan. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi pada kesempatan kali ini dalam Quran Surat Yunus ayat ke-22 sampai dengan 23. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.